Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati uh, Bapak Thomas Husnul Abid ya, sebagai apa ya yang menginisiasi kegiatan webinar ini yang kita laksanakan secara rutinitas di setiap hari Kamis. Kemudian yang saya hormati Mas Eja atau Pak Eja sebagai narasumber kita pagi hari ini dalam webinar ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dosen senior, para peserta yang ada di dalam kegiatan Zoom ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi bertatap muka di dalam Zoom ini dalam rangka webinar hasil penelitian tentang jeratan hutang qorim dan distribusi zakat di Indonesia yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Eja Armas Hardi. Nah, kemudian sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang selalu bersalawat kepadanya mendapat syafaat yang bermasa nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak narasumber, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, webinar hari ini merupakan webinar hasil penelitian yang ke-54 yang dilakukan oleh LP2M, khususnya Pusat Penelitian dan Publikasi UIN Sultan Tasaifuddin Jambi. Sedikit tentang biografi ya, narasumber kita pagi hari ini. Adapun narasumber kita Dr. LC MA. Sedikit biografi pendidikan, jenjang pendidikan beliau. S1 beliau itu di Universitas Al-Azhar Mesir. Betul Pak Eja ya? Di Ya Pak, Universitas betul. Al-Azhar Mesir, S2 di Universitas Gajah Mada. Kemudian yang ketiga, doktor beliau, S3 beliau itu di Sunan Ampel, Surabaya. Nah, hari ini beliau sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, itu apa namanya kiprah beliau di dalam pendidikan. Nah, adapun yang ingin dibahas, yang ingin dikupas dari hasil penelitian beliau itu berkaitan dengan jeratan hutang qorim dan distribusi zakat di Indonesia. Sebagaimana saya melihat template ini tadi bahwa gharim itu sebenarnya orang yang berhak menerima zakat gitu ya. Nah, beberapa tahun terakhir bahwa gharim ini tidak begitu diperhatikan dalam distribusi zakat di Indonesia gitu. Pak Eza nanti akan menjelaskan apa faktornya, apa penyebabnya sehingga tidak bisa didistribusikan secara maksimal eh, apa namanya kepada orang yang mempunyai hutang tadi dalam menerima zakat. Nah, penelitian beliau ini ada di Jawa Timur, Pak ya, di Jawa Timur. Nah, karena dia melihat bahwa penduduk yang terjerat hutang itu semakin meningkat, sedangkan distribusi zakat kepada gharim itu semakin tahun semakin berkurang. Nah, itu mungkin jadi concern beliau kenapa begini dan kenapa begitu. Nah, kita ada 1 jam untuk Pak Eja untuk mempresentasikan terkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini.
Kemudian 1 jam lagi kita mungkin berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Pak Eja, ya. Nah, eh, tidak memperpanjangkan waktu, mungkin langsung kita serahkan kepada Bapak narasumber kita untuk mempresentasikan hal-hal yang terkait dengan hasil penelitian beliau, ya, kepada Bapak narasumber atau Mas Eja. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Bapak Damiri sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dan bersilaturahmi dalam acara webinar series yang ke-54, dan saya pikir ini adalah konsistensi yang bagus sekali yang dilakukan oleh Pusat Penelitian LP2M di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Terima kasih kepada Bung Abid yang telah menagih dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan atau mempresentasikan beberapa hal terkait apa yang telah kami bahas beberapa waktu yang lalu di penelitian kami. Dan saya pikir ini adalah kesempatan untuk bertukar pikiran dengan para insan cendekia dan insan akademik di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi khususnya, dan di Sivitas Akademika di luar sana, begitu kan, karena mereka juga ikut terlibat. Baiklah, saya akan langsung saja membahas tentang judul yang kemarin saya ajukan kepada Bung Abid, yaitu Jerat Hutang Gorim dan Distribusi Zakat di Indonesia. Tentu penelitian ini ketika saya mengambil S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan latar belakangnya adalah settingnya adalah di Provinsi Jawa Timur yang saat ini dia menaungi sekitar 40 juta penduduk di Jawa Timur, lumayan besar kalau skala di Indonesia. Nah, latar belakang bacaan yang saya gunakan ketika menentukan judul tersebut itu adalah yang besar-besar menurut saya itu adalah ada 17 dokumen yang saya baca sebelum menentukan judul ini. Yang pertama itu adalah saya membaginya menjadi empat klaster, yaitu para scholar kita itu membahas tentang manajemen pengelolaan zakat, dan itu melimpah sekali dokumen-dokumennya. Terus kemudian program produktif zakat itu juga menjadi konsentrasi para scholar kita, dan tentu di dalam area hukum zakat itu di area kawan-kawan di hukum Islam. Nah, dari penelusuran saya ini dari 17 itu Gorim sedikit sekali dibahas. Yang membahas itu ada orang ada sarjana dari Malaysia dan ada yang dari Indonesia yang membahas tentang Gorim dan bagaimana Gorim itu diberlakukan secara khusus di negara-negara lain, terutama di Malaysia. Nah, kemudian metode yang saya gunakan tentu menggunakan perspektif studi kasus, karena kasusnya adalah kasus spesifik di Jawa Timur, namun frameworknya yang saya ambil itu adalah framework secara nasional, sehingga ketika saya menentukan settingnya itu di Jawa Timur, saya merasa yakin bahwasanya Basnas Jawa Timur itu merupakan salah satu Basnas yang representatif untuk melihat bagaimana lembaga filantropi berbasis pemerintah itu mengurus tentang distribusi zakat. Maka Jawa Timur menjadi pilihan pada saat itu untuk melihat bagaimana Gorim itu diberlakukan. Terus kemudian teori yang saya gunakan tentu menggunakan teori Yusuf Qaradawi, karena beliau banyak mengulas tentang zakat
ada fikih zakat 1, fikih zakat 2, maka teori tersebut menjadi salah satu rujukan saya untuk melihat bagaimana Gorim itu diberlakukan di Indonesia. Nah, latar belakang dari penelitian yang saya lakukan itu adalah yang pertama, tentu dari sependek pembacaan saya bahwa jerat hutang yang menimpa seseorang itu menjadi momok ataupun memberikan dampak yang sangat buruk. Kalau misalkan kita lihat beberapa literatur mengatakan dia akan berdampak kepada psikologi dan dia tidak akan sungkan untuk bertemu dengan orang lain dan lain sebagainya. Dan itu merembet kepada tataran sosial ekonomi, jadi interaksinya menjadi terbatas, dan tentu juga urusan utang itu akan menjadi tanggung jawab seorang manusia di dalam kehidupan akhiratnya nanti. Dan tentu kita banyak melihat literatur-literatur, hadis dan kalam Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya hutang itu menjadi penghambat kita di akhirat nanti dan lain sebagainya. Dan banyak sekali. Dan itu menjadi mungkin dalam pikiran saya itu salah satu kenapa Gorim itu masuk ke dalam asnaf penerima zakat, 1 dari 8 penerima zakat. Nah, kemudian walaupun secara umum kita memahami dampak hutang terhadap personal dan kehidupan sosial bermasyarakat itu tidak serta-merta dia tidak serta-merta membuat orang itu enggan berhutang, tetapi semakin banyak dan semakin berkembang pula orang berhutang dan model mendapatkan hutang itu semakin berkembang. Seperti yang kita lihat pada saat ini itu ada pinjol, terus kemudian aplikasi-aplikasi yang sangat mudah sekali memberikan fasilitas utang itu kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, karena fasilitas itu sudah semakin berkembang di era digital ini, maka semakin tinggi pula orang yang gagal bayar. Tentu di kasus ini adalah orang-orang yang gagal bayar yang akhirnya itu mengakhiri kehidupannya itu sudah jamak kita dengar di media massa gitu kan, di Instagram, di mana-mana gitu kan. Nah, seperti kasus di Surabaya itu kemarin ada orang yang terlilit utang, itu akhirnya dia terjun dari flyover, akhirnya meninggal karena lari dari utang. Nah, dampak-dampak inilah yang tidak menyurutkan orang-orang untuk terus berhutang, dan itu juga menjadikan dia terjerat dan akhirnya dia mendapatkan dampak yang sebagaimana telah diprediksi para ulama-ulama kita terdahulu. Nah, terus kemudian yang menjadi kontra adalah di dalam mekanisme pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia, terutama di lembaga Basnas, di lembaga pemerintah, itu beberapa tahun terakhir porsi kepada Gorim itu tidak pernah lebih dari 1% atau tidak pernah lebih dari 2%. Dia porsinya dari total penyaluran itu sekitar 0,46, 0,36 dan lain sebagainya. Dan itu tidak diiringi dengan jumlah jumlah pertumbuhan utang yang gagal bayar, tidak diiringi dengan bagaimana lembaga filantropi di Indonesia itu memberikan atau mengakomodasi kebutuhan mereka untuk keluar dari jeratan utang itu. Seperti yang kita lihat pada saat di slide bahwasanya di tahun 2015 sampai 2018 bahkan sampai 2021 itu melonjak signifikan sampai 400% kalau misalnya kita lihat dari 2015. Total pengumpulan dana infak dan sedekah secara nasional itu hanya 3,6 triliun. Dan di 2021 itu sudah sampai 14,1 triliun. Nah, ini adalah buah sosialisasi yang baik di dalam mengencourage ataupun mengajak
masyarakat Indonesia dalam berzakat. Nah, ini terbukti bahwasannya masyarakat Indonesia itu sudah aware tentang zakat. Nah, tetapi jika kita lihat di dalam data yang disampaikan oleh Basnas beberapa tahun terakhir, contoh yang Gorim ini itu hanya 0,64%, 0,54%, 0,8%, terus kemudian di tahun 2021 itu hanya 0,36% dari total 14 triliun yang dikumpulkan yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat se-Indonesia. Nah, terus kemudian dari 8 asnaf ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, itu membagi ke dalam 1, 2, 3, 4, 5 program. Nah, ketika dikonfirmasi kepada orang-orang Basnas bahwasanya Gorim itu sebenarnya bisa masuk kemana saja. Kadang-kadang dia bisa masuk ke kesehatan, kadang-kadang bisa masuk ke pendidikan atau terlilit ekonomi. Nah, tetapi porsi secara secara by asnaf per asnaf porsinya sangat kecil sekali. Nah, berarti mereka tidak mengakomodir Gorim secara khusus. Tidak seperti di Malaysia. Di Malaysia dan di Brunei itu mereka mengakomodasi orang-orang atau asnaf yang terlilit hutang untuk pembiayaan rumah. Sedangkan di kita tidak, gitu. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara pengelolaan di kita, di negara-negara tetangga, dan juga pertumbuhan utang yang masuk dalam kategori non-performing financing ataupun hutang-hutang yang macet. Nah, jadi latar belakang itu menjadi salah satu kenapa kok harus kita melihat Gorim itu bagaimana sebenarnya ditreatment oleh Badan Amil Zakat Nasional. Terus kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, model distribusi yang digunakan di Basnas itu adalah menggunakan distribusi yang tadi dibagi menjadi 5 bagian: ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Nah, kepada Gorim, tidak mendapatkan porsi yang baik, saya pikir. Nah, kemudian bila dilihat dari 5 model penyaluran tersebut, itu adalah bisa kita dibagi menjadi 2 klaster, yaitu klaster pendayagunaan, klaster tidak langsung dan produktif, dan distribusi langsung konsumtif. Maksudnya adalah ketika Basnas mendistribusikan pada aspek konsumtif, maka dia akan masuk ke dalam kategori atau klaster kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Kemudian pendayagunaan dan produktif itu adalah klaster ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah dan advokasi. Nah, berikut ini adalah data pembiayaan yang dilakukan oleh UMKM di Indonesia. Yang bermasalah itu ada di modal kerja, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, konsumsi, dan itu totalnya sudah mencapai 9 triliun. Nah, jika kita kalkulasikan, maka dia di 4,5% di 2016, terus kemudian 2,85% di Desember 2018. Nah, tetapi ini hanya data yang dilaporkan oleh lembaga keuangan syariah itu ke Otoritas Jasa Keuangan. Belum lagi kalau misalkan kita melihat fakta di lapangan bahwasanya jumlah pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan nasabahnya gagal bayar dan akhirnya mengalami dampak-dampak yang seperti kami sebutkan di atas tadi, itu jumlahnya jauh lebih besar. Tentu kita bisa melihat di lingkungan kita masing-masing. Nah, terus kemudian
dalam perspektif Yusuf Qaradawi yang dalam bukunya Fikih Zakat 1 dan 2, itu gorim itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah untuk kepentingan diri sendiri, itu untuk konsumtif, penyelesaian kebutuhan sehari-hari, atau memang kita itu berhutang untuk menyelesaikan orang lain, menyelesaikan permasalahan orang lain, sehingga orang-orang yang berhutang untuk menyelesaikan konflik ataupun membangun fasilitas sosial dan akhirnya mereka itu terlilit hutang, maka dia sebenarnya menurut Yusuf Qaradawi dia akan akan ditanggung hutangnya oleh zakat. Nah, tapi ketika di Basnas itu dia sebenarnya lebih luas lagi. Jika kita mengacu pada website website Basnas, terus kemudian apa yang telah sering dipublikasikan oleh Outlook Zakat oleh Basnas melalui pusat publikasi dan risetnya. Nah, Basnas itu lebih besar dia ataupun lebih mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan individu ketika dia terlilit hutang. Nah, tetapi dalam realitanya itu tidak seperti yang ada dalam dokumen-dokumen itu. Nah, dari latar belakang tersebut, bagaimana sebenarnya gorim itu di treatment oleh lembaga zakat ataupun lembaga filantropi Islam. Nah, ini adalah gambaran ataupun skema yang ada di dalam kategori gorim. Gorim itu bisa dibagi menjadi diri sendiri dan maslahat umum. Nah, jika melihat di kategori diri sendiri, itu bisa ketika seseorang terlilit hutang untuk kebutuhan konsumtif, itu bisa dia masuk ke dalam penerima zakat. Atau produktif ketika misalkan dia satu-satunya sumber penghasilan yang dia dapatkan itu melalui warung misalkan. Warungnya menggunakan hutang. Terus kemudian warungnya bangkrut, maka itu bisa menjadi salah satu bentuk alasan untuk menjadikannya sebagai gorim penerima zakat. Terus kemudian menghancurkan harta orang lain. Dalam hal menghancurkan harta orang lain itu bisa menjadi asnaf gorim ketika dia tidak mampu untuk menggantinya dan akhirnya dia harus berhutang gitu. Seperti misalkan Bung Abid tiba-tiba secara tidak sengaja menghancurkan motor Pak Damiri gitu. Dan Bung Abid tidak punya biaya dan akhirnya dia berhutang. Alasan itu bisa digunakan untuk mengklaim diri sebagai asnaf penerima zakat dalam kategori gorim. Terus kemudian bencana alam, itu jelas bahwasanya orang-orang yang terlilit hutang, terlibat bencana alam dan tidak bisa lagi membayar, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Terus kemudian orang yang berhutang dan telah meninggal dunia dan dia tidak memiliki ahli waris, maka lembaga zakat atau lembaga filantropi itu seharusnya itu mengakomodir penyelesaian hutangnya. Itu yang kategori diri sendiri, gorim ataupun orang yang terlilit hutang untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang kedua itu adalah gorim untuk maslahat umum. Misal untuk perdamaian konflik itu bisa dilakukan oleh individu atau kelompok atau grup. Terus kemudian membangun fasilitas publik itu bisa juga ketika misalkan ada kelompok gitu membangun fasilitas publik seperti rumah sakit misalkan, dan itu akan menggerus keuangan kelompok tersebut dan tidak ada lagi sumber pendapatan lain yang bisa membayar hutang tersebut, maka dia akan akan dianggap sebagai sebagai gorim. Terus kemudian menanggung utang orang lain, itu juga bisa masuk dalam kategori
Gorim. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, terus kemudian ada yang sudah kami susun itu adalah kategori gorim untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh dari seorang gorim ketika dia harus mendapatkan zakat atas nama gorim. Maka syarat umumnya adalah terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi dengan utang. Berhutang dalam rangka ketaatan dan dibelanjakan pada hal-hal yang mubah, utang jatuh tempo, terus kemudian belenggu utang harus berkaitan dengan orang lain dan yang sifatnya kondisi mengikat. Jadi kalau misalkan dia berhutang, misalkan nazar nazar kepada ketika misalkan dia berhutang dalam bentuk nazar, terus kemudian dia tidak punya uang dan itu tidak masuk dalam kategori ini. Nah, maka bisa digunakan sebagai gorim ketika dia memenuhi syarat-syarat yang demikian. Nah, untuk menghancurkan harta orang lain harus ada unsur ketidaksengajaan. Ketika bencana alam, maka syarat khususnya ada hilangnya harta. Jadi ludes semua hartanya. Terus kemudian yang meninggal dunia untuk menjadi gorim, maka dia harus tidak memiliki harta dan tidak memiliki ahli waris yang melunasia. Jika seorang yang meninggal, terus kemudian dia meninggalkan hutang, maka dia meninggalkan hutang dan memiliki ahli waris atau memiliki harta, maka dia tidak bisa dimasukkan dalam kategori gorim. Terus kemudian ada di dalam peraturan PUPR rumah tapak yang RSSS itu di Malaysia itu orang-orang yang tidak bisa membayar rumah tapak ataupun rumah pertama yang tipenya RSSS itu ketika dia terlilit hutang, maka dia bisa diakomodir melalui dana zakat. Tetapi syarat khususnya adalah tidak sebagai barang sekunder atau tersier untuk investasi dan sebagainya, itu maka dia tidak masuk dalam kategori gorim. Nah, dan juga syaratnya adalah tidak untuk berbisnis bagi yang mampu. Maka ini ketika misalkan seseorang untuk rumah pertama dan memang dia tidak bisa melunasi utangnya, maka dia dapat diakomodir sebagai gorim. Nah, kemudian dapat di peraturan Basnas juga itu ada penyaluran yang digunakan untuk membangun atau merenovasi rumah. Jadi Basnas mengakomodir bagi orang-orang yang tidak memiliki biaya untuk membangun atau merenovasi rumah. Dan syarat-syaratnya adalah kepemilikan pertama, terus kemudian digunakan diri sendiri, tidak dipindah tangankan selama berturut-turut, terus kemudian pemilikan pertama dan lain sebagainya. Nah, karena pembiayaan yang ada di dalam kepemilikan rumah itu banyak kita temukan pada saat ini berasal dari pembiayaan dari lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan perbankan. Maka kami mengusulkan ketika utang yang berasal dari pembiayaan lembaga keuangan syariah
dan tidak disubsidi, tundakannya melebihi 180 kalender, itu bisa dianggap sebagai gorim, tetapi harus mengikuti mekanisme-mekanisme restrukturisasi, rekondisi, penjawaban kembali seperti peraturan Bank Indonesia yang kita ketahui. Nah, terus kemudian syarat-syarat gorim untuk kepentingan umum itu yang pertama, subkategorinya adalah resolusi konflik, membangun masjid, membangun madrasah, rumah sakit, membangun rumah yatim piatu, dan lain sebagainya. Dan mereka-mereka yang terlibat dalam subkategori ini, resolusi konflik, masjid, madrasah, dan lain sebagainya, itu bisa dianggap sebagai gorim. Karena memang dia clear, limaslahati goirihi, ketika kita mengacu kepada teorinya Yusuf Qaradawi. Terdapat syarat umumnya adalah terdapat kemaslahatan umum yang harus dipenuhi dengan hutang. Boleh dalam keadaan kaya. Jadi misalkan Bung Abid dia memiliki rumah singgah anak yatim dan akhirnya dia harus berhutang dan dia terjerat hutang, maka dia bisa ataupun mengajukan diri sebagai asnaf gorim untuk menerima zakat dari lembaga zakat. Nah, syarat khususnya adalah ketika yang konflik besar, konfliknya harus besar, terus kemudian menyebabkan pertumbuhan darah, biaya yang dikeluarkan, mudorot lebih besar jika tidak diselesaikan. Ini bagi orang-orang yang mediator ataupun menyelesaikan resolusi konflik-konflik tertentu. Terus kemudian untuk masjid itu berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional, itu adalah di daerah mayoritas Muslim dan tidak ada sarana ibadah yang layak. Maka ketika kita mengajukan untuk mendapatkan zakat, kita membiayai masjid tersebut, maka dia harus tidak ada masjid yang layak di sekitarnya. Begitu. Organisasi nirlaba dan itu boleh dalam keadaan kaya. Jadi orang-orang yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum, resolusi konflik, membangun masjid, rumah sakit, dan lain sebagainya, organisasi tersebut itu sebenarnya dalam perspektif Qaradawi itu boleh dikasih dikasih zakat walaupun mereka dalam keadaan kaya. Dan ini adalah gorim individu, limaslahati nafsihi. Itu ada perkembangan, dengan perkembangan zaman itu ada syarat-syarat yang berkembang. Karena kalau misalkan tidak tidak diakomodir, maka hukum Islam akan dianggap sebagai hukum yang stagnan. Tetapi tidak seperti itu. Hukum Islam juga yaduru ma'a illatihi, itu dia berjalan sebagaimana ilahnya. Nah, ada distribusi zakat yang yang dilakukan oleh Basnas Jawa Timur, yang memang tidak biasa, tidak di luar konteks distribusi zakat yang biasanya kepada gorim. Lumrahnya pembayaran zakat itu dilakukan langsung kepada mustahik. Misal begini, ketika misalkan saya adalah orang yang terlilit hutang dan memang butuh zakat untuk melunasi hutang, maka lembaga filantropi itu harus memberinya ke saya. Nah, tetapi di Jawa Timur, di Basnas Jawa Timur, mereka tidak memberikan zakat itu ke mustahiknya, kepada gorimnya, tetapi mereka memberikan zakat tersebut kepada siapa gorim tersebut berhutang. Maka mekanisme ini bisa diterapkan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana dana zakat kepada gorim. Maka ketika gorim mengajukan diri untuk dibantu dengan dana zakat, maka harus dilihat siapa sih yang sebenarnya
tempat dia berhutang. Nah, ketika dia berhutang kepada seseorang, maka lembaga zakat ataupun lembaga filantropi itu berhubungannya dengan orang yang ngasih hutang, bukan lagi dengan dengan si gorim itu. Itu adalah ekspansi model yang dilakukan oleh Basnas Jawa Timur. Terus kemudian yang paling penting itu adalah kesimpulannya adalah bahwa Basnas Jawa Timur itu memperluas kategori gorim orang yang terlilit hutang akibat dari hutang yang dialokasikan untuk kegiatan produktif dan kepentingan sosial kemasyarakatan sebagai gorim yang berhak menerima zakat. Nah, jadi Basnas Jawa Timur itu memang sudah memberikan atau mengakomodir kategori-kategori lain di luar kategori yang kita kenal selama ini. Contoh misalkan begini, yang produktif tadi, misalkan ada orang yang berusaha, misalkan usaha rumah makan, terus kemudian dia bangkrut dan itu adalah salah satu-satunya sumber pendapatan, maka mereka berhak untuk mendapatkan mendapatkan zakat atas nama gorim untuk melunasi hutangnya. Terus kemudian ada juga PNS yang mendapatkan zakat melalui kategori gorim. Namun itu jumlahnya tidak banyak, 3 sampai 5 orang gitu. Karena oleh karena itu data yang sampai ke Basnas Pusat itu tetap kecil begitu kan ketika kita melihat distribusi per asnam. Nah, yang ketiga itu adalah mereka tidak lagi menggunakan menyalurkan zakat itu kepada gorimnya, tetapi langsung kepada siapa yang memberi hutang kepada orang-orang yang terlilit hutang tersebut. Maka ini bisa menjadi menjadi cara ataupun trik lembaga filantropi untuk menyelesaikan hutang, karena kita tahu gorim itu diselesaikan masuk ke dalam kategori asnaf untuk diselesaikan kondisi yang sementaranya itu. Terus kemudian implikasi teoritiknya, temuan tentang alokasi hutang untuk membiayai kegiatan produktif dan kepentingan sosial menambah jenis hutang yang dapat ditetapkan sebagai gorim yang menerima zakat. Terus kemudian distribusi direct distribution to lender itu merupakan inovasi untuk memperkaya model pelaksanaan distribusi zakat kepada golongan gorim di lembaga filantropi Islam. Saya kira itu, Bung. Secara praktis, ekspansi kategori gorim akan memperluas dampak zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, khususnya penyelesaian belenggu hutang golongan gorim. Kemudian model distribusi zakat yang disalurkan langsung kepada pemberi hutang akan mengakselerasi penyelesaian hutang gorim dan menghindari penyelewengan zakat. Dan catatannya adalah ketika misalkan dikonfirmasi kenapa kok gorim itu mendapat porsi yang sangat kecil di dalam penyaluran zakat, jawaban dari pengelola zakat itu adalah bahwasanya konsentrasi kita di Indonesia itu masih tetap mengacu kepada fakir miskin yang sekarang jumlahnya di 26 jutaan fakir miskin, yang itu yang menjadi prioritas utama. Jadi alasan kenapa di Indonesia itu tidak menjadi gorim tidak diperhatikan dengan baik, karena semua tujuh asnaf ini itu mengacu kepada fakir miskin. Mu'alaf, kalau misalkan dia miskin maka nanti dia akan berhak dan lain sebagainya. Itu adalah jawaban-jawaban ketika kami mengkonfirmasi kenapa kok gorim tidak diperhatikan dan selalu di bawah 2% gitu. Gitu, Bung. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Pak Eja, Mas Eja. Penjelasannya saya kira detail sekali terkait dengan apa yang disampaikan Mas Eja terkait dengan Orin tadi. Ya sebenarnya banyak kawan-kawan ini ada yang mau gabung juga Mas, tapi dia takut dikira punya hutang, kira begitulah. No Orim kata-kata. Nah, oke. Baik Bapak Ibu. Saya kira mungkin banyak pertanyaan dari Bapak-Bapak, dari Ibu dalam Zoom ini terkait dengan apa Orim ya, karena sudah disampaikan Mas Eja tadi bahwa nampak sekali ketimpangan Mas ya terkait dengan zakat yang jumlah yang 14 triliun itu hanya 0,36% untuk Orim didistribusikan. Nah, dan itu menurut narasumber tadi sangat senjang sekali ya. Nah, dengan beberapa faktor tadi yang disampaikan. Nah, oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini bisa langsung atau bisa melalui kolom chat ya. Silakan hidup mikrofonnya yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ini bisa oh ya, ini ada Pak Masyan. Silakan, Pak. Webnya dihidupin dong. Ya, tolong Pak Masyan camnya Pak, kameranya Pak. Halo? Pak Masyan? Ya, sepertinya tidak di apa ya? Tidak di depan laptop ya. Ya, Bapak Ibu yang lain, silakan dulu. Nanti kita kasih kesempatan pada Pak Masyan. Silakan, ini ada Pak Rasito, ada Ibu Neni ya, yang dari Syariah dan dari Fakultas PEBI maupun yang lainnya enggak. Silakan yang ingin bertanya. Halo Pak Masyan. Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau belum ada yang bertanya, mungkin sedikit Mas Eja uh, terkait dengan apa yang Mas Eja sampaikan tadi uh, bahwa distribusi zakat kepada khorim itu sangat senjang. Itu apakah skalanya nasional atau yang hanya di tempat Mas penelitian saja di Surabaya? Atau memang di seluruh provinsi bahwa Gharim itu tidak mendapat perhatian yang khusus seperti eh, distribusi zakat itu kepada Gharim. Gimana Mas? Ya, siap Pak Damir. Eh, yang data terbaru yang tadi malam saya lihat itu adalah memang eh, Gorim ini itu secara nasional. Saya langsung. Jadi karena setiap provinsi itu punya badan amil zakat dan mereka melaporkannya ke Basnas Pusat, maka ini secara akumulasi bahwasanya 14 triliun yang disalurkan itu porsi Gorim itu hanya 0,36% di tahun 2021. Jadi tidak secara parsial Oh iya. jumlah yang kecil ini. Dan ketika dikonfirmasi ke lapangan ke Basnas Jawa Timur, ya memang mereka tidak mengakomodasi secara baik Gorim itu karena mereka lebih fokus kepada asnaf fakir miskin ini tadi. Ya. Karena mereka beranggapan bahwasanya ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan itulah yang paling harus diprioritaskan menurut perspektif mereka begitu. Ya. Baik, terima kasih Mas. Ya, ya kemungkinan tadi Qorim itu pada tingkatan yang ke-6 Mas ya. Karena yang Iya, pertama itu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf gitu kan.
Ya, mungkin karena seperti yang Mas sampaikan tadi. Oh ya, silakan Bang Masyan, ini sudah apa nih? Ini Iya, Fitri Kumala Dewi atau Bang Masyan ini? iya. Itu istri Saya mudanya itu. berbagi laptop. Kadang Silakan Bang, saya silakan. pakai, kadang Fitri pakai. Kami dua join. Ya, silakan. Tadi eh, tidak sama apa namanya. Tadi saya pakai komputer kantor, ternyata tidak provide kamera. Kantor saya itu Ya. agak ketinggalan kayaknya. Tapi begini, oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai peci supaya kelihatan kayak Ustadz hari ini ya. Eh, kalah narasumbernya sama saya ini. Ini Pak Eja, saya ingin bertanya tadi kan, saya lihat kategori gorim itu dibagi menjadi dua kalau nggak salah ya kan. Diri sendiri kemudian untuk kemaslahatan kan. Saya ngeliat tadi ada pembagian itu enggak tadi Pak Dr. Eja Hardi. Ya, betul. Betul. Nah, oke. Nah, apakah yang dimaksud dengan kemaslahatan itu adalah lembaga gitu? Bisakah lembaga kemudian menjadi gharim gitu? Itu pertanyaan pertama. Nanti mungkin akan ada lanjutan dari ketika Bisa, saya Pak. mendengar jawaban. Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Kalau Bisa. begitu, oke bisa ya. Kalau Bisa. begitu, negara yang berhutang pada pengusaha-pengusaha itu negara bisa dizakatin gitu ya? Konteks negara sama kelompok yang bergerak dalam bidang pembangunan fasilitas publik kan tentu berbeda, Pak. Jadi negara tidak dalam kapasitas mereka ditanggung zakat karena memang negara merupakan pengelola zakat, nah, kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan negara ketika dia berhutang itu diakomodir dengan zakat, ya habislah nanti duitnya gitu. Nah, Ya jadi kalau dia dianggap sebagai pengelola zakat berarti dia amil. Amil punya hak juga kan Pak? Itu ya, gimana? tetapi tidak dalam kapasitas lembaga zakatnya, Pak. Kalau misalkan negara itu dianggap sebagai pengelola, individu amilnya itu yang diakomodir dalam asnaf amil, bukan lembaga zakatnya ketika kita menganggap negara sebagai pengelola. Misal nih, Ustadz Masyan merupakan amil zakat, tetapi kan yang menjadikan Ustadz Masyan mendapatkan zakat atas nama asnaf kan individunya, bukan lembaga zakatnya yang dapat zakat gitu kan. Enggak jeruk makan jeruk gitu, Pak. Gitu. Terus kemudian dalam konteks negara saya pikir itu akan menjadi perdebatan yang sangat lebar ketika negara berhutang kepada misalkan kayak kasus saya pernah menulis tentang bagaimana Indonesia berhutang dengan China, dan tidak mungkin misalkan itu digunakan menggunakan dana zakat walaupun potensi zakat itu sudah dihitung sampai 300 triliun gitu kan, tetapi seakan-akan kita mengabaikan asnaf yang dua tadi. Maka jawaban dari mereka, dari pengelola zakat, dari Basnas, itu mereka akan memprioritaskan asnaf fakir dan miskin. Jika mereka tidak ada lagi, maka itu bisa disuit kepada gorim. Gitu. Jadi memang masing-masing lembaga zakat seperti di Indonesia dan Malaysia itu punya prioritas masing-masing, Pak, sesuai dengan kondisi alam dan masyarakatnya masing-masing. Jadi tidak bisa kita mengklaim kok Indonesia kok begini, tidak mengakomodir, tidak terlalu konsen dan sebagainya. Ternyata jawaban mereka setelah kami cross check, ternyata memang mereka konsennya di sana, di fakir dan miskin, karena kita masih banyak gitu, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Masyan, Pak Eja. Ya, Pak Eja, ini ada pertanyaan nih melalui kolom chat Mas Dion nih. Mas Dion sudah dijawab karena saya dan Pak Masyan itu satu pemikiran itu tadi. Atau satu kamera juga enggak, Mas ya? Enggak lah, kita kamera berbeda. Jangan-jangan
Nggak. Oke, Kalau saya oke, kan oke, nggak ya, pakai ya. peci, kalau Ustadz Masian pakai peci. Iya, iya, Tapi iya, sudah iya. dijawab. Oke, oke, baik, baik. Ya. Pak, baik Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Yang lain, ya Pak Dion tadi ya sekaligus sudah dijawab juga oleh Pak Eja tadi. Nah, Ya, Mbak Kalau Cek, ini aja deh, kalau ini, kalau kita ini kan PNS banyak yang terlilit hutang KPR ini Pak Eja. Itu bagaimana ini? Apakah ya juga gimana termasuk Mas? Gorim ya? Mas Eja, yang terlilit utang KPR nih. Ya, halo Mas Eja, gangguan. Kecuali Mas Sabit, Mas, karena Mas Sabit ini nggak punya KPR. Dan Mas Dian itu KPR-nya 2 sekaligus. Masa Ya karena kan jadi untuk ini goreng? cabang Mas. Untuk cabang kan. ah. Ya Mas Eja, Nah, sepertinya putus ya? yang putus ya. Ya, sepertinya dalam gangguan Bapak Ibu, Mas Eja ya. Ini moderator harus tanggung jawab untuk menjawab. Kalau Ya, Mas Habib pakarnya nih, dia nggak minjamkan jadi ngerti dia. Gimana? Udah ya Mas Eja, ini tapi ada sebenarnya pertanyaan dari Mas Dion nih. semuanya akan diakomodir oleh lembaga zakat. Kita semua yang berhutang ini, asal cukup syarat dan ketentuannya, Pak. Misal Pak Dr. Malik itu terlilit hutang, misalkan begitu. Tapi dia akan sejatinya dia akan diakomodir oleh zakat sebagai gorim. Tetapi syarat dan ketentuannya cukup atau tidak, gitu aja. Yang apa namanya, yang menjadi pembatas untuk mendapatkan bantuan dari zakat itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Jan. Nah, itu Mas Dion. ya, Mencukupi syarat tidak gitu kan? Menjadi Ya, orim itu. iya, iya, misal iya. Pak Ya, ya. Dion sebagai Oke, baik. Chief of International Office Nah, gitu kan, apakah layak gitu kan eh, mendahului eh. Mas Dion dengan fakir miskin kan gitu. Oh, iya, 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 iya. Oke, Mas Dion ya. Siap. Oke, baik Bapak Ibu, Terima silakan kasih ya. Pak Eja. Ya, Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Ada Pak Malik, Pak Rasito, ada Ibu apa? Ibu Tati ini. Ada Pak Hasbullah juga nih Ustadz nih. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, boleh saya bertanya. Silakan Pak Rasito. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Damiri, dan terima kasih ilmunya pada Pak Dr. Haji Eja Armas Hardi, LCMA, yang saya optimis kalau ada Eja, nanti insya Allah cerah ke depan. Oke, baik. Saya tidak tahu mau tanya apa ya, ini dunia yang lain. Apa mungkin yang pertama kayaknya Mas Eja itu jangan-jangan salah kamar ini di FEB ya. Mestinya di hukum ekonomi syariah. Di sana itu ada zakat itu. Jadi besok pindah aja ke Fakultas Syariah, prodi hukum ekonomi syariah. wah ini bahaya ini. Oke, baik. Iya. eh ini mungkin kaitannya dengan Gorim tadi,
saya menyambung dari yang disampaikan Pak Eja, juga dari Pak Ustadz Masyan, karena saya panggil Ustadz karena dia pakai Pak Eji tadi. Jadi kalau dari penjelasan yang saudara kemuka tadi, bahwa yang menjadi apa, saya ingin penajaman saja. Untuk yang bisa menjadi penerima zakat ya, karena khorim tadi, apakah subjek itu subjek, katakanlah subjek hukum itu sebagai privat atau publik gitu ya. Artinya kalau publik itu, kalau tadi kan sepertinya dimungkinkan ada lembaga yang bisa menerima zakat itu. Apa bisa apa tidak? Kemudian apakah itu bisa lembaga yang bagaimana ya, sifatnya privat, apa yang sifatnya publik gitu. Saya kira begitu Pak Eja. Terima kasih. Lembaga privat, Ustaz. Ya, Ya, mana kalau misalnya gini, mungkin supaya apa, kalau mengapa lembaga privat saja gitu. Misalnya kayak gini, apakah kalau misalnya kayak semacam eh, badan hukum lah gitu ya, badan hukum yang privat gitu. Atau kalau badan hukum publik kan tadi misalnya kayak negara gitu. Nah, kalau apakah bisa misalnya badan hukum privat ya, katakanlah usaha dalam rangka untuk eh, katakanlah kemaslahatan umat, kemudian terjerat utang, gitu, terjerat utang. Kemudian apakah dia bisa berhak menerima zakat? Berhak menerima zakat. Misalnya, saya mohon maaf kalau saya keliru. Misalnya saya mendirikan sebuah pesantren gitu, karena saya basic saya bukan pesantren, saya mendirikan pesantren. Kemudian di situ banyak terlilit hutang. Gitu. Apakah itu bisa dikategorikan ghorim yang bisa untuk menerima itu? Karena seperti itu kan, meskipun itu sebuah badan lembaga ya, tetapi sifatnya privat ya, sifatnya privat. Beda dengan misalnya negara yang hutang ke Cina misalnya, kemudian kata-kata ya naudzubillah menjadi misalnya gagal bayar, itu kan beda ya. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana Pak narasumber? Izin Pak Dr. Rasito, jika dia apa namanya posisi kelompok ataupun lembaga privat itu tadi memenuhi persyaratan yang begini, ada kemaslahatan umum yang harus dipenuhi dengan utang, boleh dalam keadaan kaya, bahkan boleh dalam keadaan kaya, Pak. Terus kemudian ada lagi di daerah mayoritas Muslim dan lain sebagainya, tidak ada sarana-sarana dan lain sebagainya. Jika dia memenuhi syarat layak untuk mendapatkan zakat melalui gori, maka mereka yang memiliki apa namanya tergabung dalam komunitas privat itu yang bersama-sama dan dia terlilit hutang dan tidak ada lagi aset-aset yang harus dijual untuk melunasi hutang, dan dia memang posisinya adalah untuk menyelesaikan permasalahan umat ataupun untuk kepentingan publik, maka dia bisa dijadikan ghorim, Pak. Begitu Ustadz Rasito. Kan kayak apa namanya? Oke, baik, terima Karena kasih. pakai kayak Terus? peci gitu. Ininya kayak peci, makanya saya panggil Ustadz. Oh, ini rambut sudah mulai putih. Oke, Orang. baik, terima kasih. Terima kasih, siap atas pencerahannya. Ya, mungkin sambil Suara. menunggu yang lain itu ya, menunggu yang lain, eh, karena kan banyak juga mungkin kita di sekitar kita, mungkin ada lembaga-lembaga pendidikan yang
bisa jadi di apa dalam membuat lembaga pendidikan katakanlah semacam pendidikan Islam gitu, tapi mengalami kayak gagal bayar itu kan bisa terjadi beberapa hal ya, seperti ada sebuah lembaga pendidikan dulu ketika krisis moneter ya, itu dia pinjam 6 miliar 6 miliar. Setelah krisis moneter apa yang tadinya $1 7.500 kemudian menjadi 10.000, maka menjadi utangnya yang semula 6 miliar menjadi 24 miliar. Itu seandainya bangunannya dijual pun itu masih belum lunas itulah. Nah, ketika terjadi seperti ini ya, ketika terjadi seperti ini eh, yang misalnya itu terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan Islam itu kan perlu apa solusinya seperti apa, dan terima kasih tadi sudah dijawab. Terima kasih. Kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Resito, Mas Eja. Ini ada satu lagi nih Mas Eja dari kolom chat nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena saya dapat informasi Mas Eja ini jam 11 ini dipanggil Pak Rektor ya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ini ada dari Ibu Amelia Nur Hasanah. Adakah batas minimal jumlah hutang sehingga seseorang itu bisa disebut gharim? Atau adakah aturan dari Basnas ya, terkait dengan apa namanya nominal hutang tadi dan bagaimana mekanismenya seperti apa? Itu Mas. Baik, terima kasih Ibu Amelia Nur Hasanah. Mana Ibu Amelia? Rindu saya. Lama nggak ngelihat Ibu Amelia Nur Hasanah ini. Baik, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Ibu Amelia Nur Hasanah bahwa karena memang keterbatasan jumlah yang dihimpun oleh lembaga zakat, maka mereka akan membatasi jumlah hutang per periode yang mereka salurkan kepada Gorim. Itu menjadi salah satu sebab kenapa kok Gorim itu porsinya kecil. Terus kemudian ada atau tidak aturannya, tentu mereka memiliki aturan tertentu, seperti bahwasanya kalau dari sisi mereka itu mereka mengharuskan bahwasanya penyelesaian terlebih dahulu di bagian fakir miskin. Ketika mereka sudah selesai, baru beralih ke asnaf-asnaf lain. Kalau misalkan di asnaf Rikob tidak ada, terus kemudian budak tidak ada, terus kemudian yang lain tidak ada, maka dia akan beralih kepada Gorim. Jadi step by step. Jadi bukan dilakukan Gorim itu terlebih dahulu, tetapi fakir miskinlah terlebih dahulu, baru mereka menganukan Gorim. Dan di Gorim itu ada batas minimal. Kalau kemarin ketika saya penelitian, mereka hanya mengalokasikan 50 juta untuk penyelesaian hutang-hutang asnaf Gorim. Jadi di luar itu maka mereka tidak bisa mengakomodir lagi. Nah, yang paling unik dari tempat lain itu adalah bahwa Basnas Jawa Timur itu ngasih hutangnya itu tidak lagi kepada Gorimnya, tetapi langsung diselesaikan kepada pokok masalah hutangnya. Maka mereka memberikan ataupun menyalurkan zakat atas nama Gorim itu ke pemberi hutangnya. Misal, saya berhutang kepada Pak Rasito sejumlah uang sekian. Maka ketika saya tidak bisa membayar hutang kepada Pak Rasito, saya lapor ke Basnas, maka Basnaslah yang langsung berhubungan ke Pak Rasito. Karena pernah ada kasus di sana, dikasih ke saya, malah saya bikin untuk beli yang macam-macam gitu. Jadi mereka Basnas Jawa Timur tidak agar tidak terkecoh lagi seperti itu, maka mereka mengalihkan mekanismenya. Mereka langsung ke Gorim. Maka istilah itu yang kami sebut sebagai distribution direct to lender. Jadi itu lebih tepat, sepertinya begitu. Demikian Ibu Amelia Nur Hasanah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Eja. Terima kasih Bu Amelia atas pertanyaannya. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Saya dapat informasi tadi, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa Mas Eja ini dipanggil Pak Rektor ya, jam 11 ini kan. Nah, mungkin seharusnya kita
mestinya sampai jam 12 karena semakin banyak kita berdiskusi kayaknya semakin asik gitu ya, semakin asik. Nah, sebagai apa ada closing statementnya Mas Ija? Kalau kita pengen zakat itu maksimal, maka kita harus berzakat. Itu aja, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya kira apa yang perlu yang kita bicarakan hari ini sangat penting ya sebagai dari penyelesaian masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat, termasuk masalah Qorim yang disampaikan Pak Eja tadi. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.